Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistia Eka Mailania. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Organisasi dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, sehingga akan meningkatkan performa yang nantinya akan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi. Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang dirasakan oleh seorang karyawan. Karyawan akan bekerja dengan baik apabila mereka merasa puas dengan apa yang mereka harapkan. Peran karyawan dalam sebuah organisasi perusahaan merupakan faktor yang sangat vital untuk mencapai dan menjalankan fungsi serta tujuan dari perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi atau industri. Motivasi adalah kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat kerja serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terdapat indikasi yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan karena kurangnya motivasi kerja yang berasal dari diri sendiri maupun rekan kerja. Terjadinya kejenuhan kerja yang menyebabkan karyawan tidak mempunyai gairah dalam menjalankan pekerjaannya dan merasakan pekerjaan yang membosankan serta jenis pekerjaan yang sama. Suasana kerja yang kurang nyaman seperti suara bising yang disebabkan karena perusahaan bersebelahan dengan gudang perusahaan motor yang dapat mengganggu konsentrasi kerja pekerjaan dan kurangnya kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat menyebabkan kurangnya motivasi karyawan dalam bekerja. Komunikasi sebagai sarana dalam penyampaian maupun pembagian tugas dalam organisasi merupakan solusi terhadap menurunnya kepuasan kerja karena dengan komunikasi kita dapat mempelajari perilaku seseorang. Karyawan sebagai penunjang tercapainya tujuan, akan tetapi karyawan juga memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya. Sikap ini akan menjadi dan menentukan prestasi kerja, dedikasi, dan kecintaannya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Masyarakat awam menggambarkan stres kerja sebagai suatu perasaan tertekan, gelisah, atau khawatir terhadap sesuatu yang mengganggu pikiran seseorang. Stres kerja adalah suatu perasaan tekanan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, kecemasan, emosi yang tidak stabil, sulit tidur, merokok yang berlebihan, suka menyendiri, kurang rileks, gugup, dan mengalami peningkatan tekanan darah. Stres dapat memiliki efek negatif jika karyawan tidak dapat menyelesaikan masalah yang muncul atau tidak mampu menghadapi tekanan yang melebihi kemampuannya. Stres dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, baik masalah kesehatan fisik maupun kondisi kejiwaan. Dengan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh stres, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap kinerja karyawan, maka sudah seharusnya stres kerja menjadi perhatian dalam kehidupan perusahaan. Kinerja karyawan juga menjadi menurun jika mereka mendapatkan beban berlebih dari pekerjaannya. Namun dengan tingkat stres yang optimal, maka karyawan akan lebih produktif karena kinerja karyawan menjadi optimal akibat dari motivasi tinggi, energi tinggi, persepsi yang tajam, serta ketenangan yang dimiliki oleh karyawan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan? 2. Bagaimanakah pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan? 3. Bagaimana pengaruh motivasi dan komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. 2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya yang terkait pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, serta menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. B. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang berkaitan dengan motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. C. Manfaat masa akan datang. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berminat untuk meneliti tentang motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan sebagai bahan referensi bagi yang lain di masa mendatang. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teori stres kerja. Pengertian stres kerja.
Stres biasanya dipandang sebagai suatu kejadian atau sumber masalah yang mengundang ketegangan dan perasaan negatif pada seseorang. Sebenarnya, stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Orang yang sedang mengalami stres bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis yang dapat mengakibatkan mudah marah dan agresif, tidak dapat rileks dan atau menunjukkan sikap yang tidak kooperatif. Sumber-sumber stres kerja. Stresor atau sumber stres merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres, di mana stres dapat mempengaruhi perilaku serta kondisi psikologisnya. Seseorang mengalami stres karena mungkin mendapat tekanan dari dalam lingkungan pekerjaan dan adanya tekanan dari luar pekerjaan. Ada dua kategori penyebab stres, yaitu on the job dan off the job. Sumber stres on the job antara lain beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai, kewenangan yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab, frustasi, konflik antar pribadi dan antar kelompok, perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan, serta berbagai bentuk perubahan. Sedangkan penyebab stres of the job antara lain kekhawatiran finansial, masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah-masalah fisik, masalah-masalah perkawinan, misal perceraian, perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal, serta masalah-masalah pribadi lainnya seperti kematian sanak saudara. Cara mengatasi stres kerja. Stres dan bentuk reaksinya dapat diatasi melalui 3 pola sebagai berikut. A. Pola sehat, yaitu pola terbaik menghadapi stres dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga stres tidak menimbulkan gangguan tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang. B. Pola harmonis adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. C. Pola patologis ialah pola menghadapi stres dengan dampak berbagai gangguan fisik maupun sosial psikologis. Indikator-indikator stres kerja. Menurut Robbins, indikator stres kerja sebagai berikut. A. Tuntutan tugas merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seperti kondisi kerja, tata kerja, dan letak fisik. B. Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam suatu organisasi. C. Tuntutan antar pribadi merupakan tekanan yang diciptakan oleh pegawai lain. Motivasi. Pengertian motivasi. Menurut Avandi, motivasi adalah keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang atau individu karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk melakukan aktivitas dengan keikhlasan, senang hati, dan sungguh-sungguh sehingga hasil dari aktivitas yang dia lakukan mendapat hasil yang baik dan berkualitas. Menurut Robbins, motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan sasaran kepuasan. Motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas bersifat terus-menerus, dan adanya tujuan. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Secara umum, faktor ini dapat muncul dari dalam diri intrinsik maupun dari luar diri ekstrinsik. Motivasi sebagai psikologis dalam diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Sutrisno, A. Faktor eksternal berasal dari luar diri karyawan yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut mencakup antara lain lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan fleksibel. Faktor internal berasal dari dalam diri karyawan yang mempengaruhi pemberian motivasi pada diri seseorang antara lain keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, keinginan untuk berkuasa psikologis dari dalam diri seseorang dan sangat dipengaruhi. Elemen penggerak motivasi. Motivasi seseorang akan ditentukan oleh stimulasi. Stimulasi yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi seseorang sehingga menimbulkan pengaruh perilaku orang yang bersangkutan. Motivasi seseorang menurut Siswanto meliputi A. Kinerja, B. Penghargaan, C. Tantangan, D. Tanggung jawab, E. Pengembangan, F. Keterlibatan. Kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja, segala aktivitas yang dilakukan karyawan di perusahaan berujung kepada kepuasan kerja. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Salah satu sasaran penting dalam manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi adalah terciptanya kepuasan kerja karyawan yang bersangkutan, sehingga dengan adanya kepuasan terhadap pekerjaannya tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik.
Kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan, sehingga kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja unit secara keseluruhan. Kepuasan kerja yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan karyawan meninggalkan pekerjaannya. Ketidakpuasan dapat diungkapkan ke dalam 18 berbagai cara. Selain meninggalkan pekerjaan, karyawan dapat mengeluh, membangkang, menghindar dari tanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, antara lain yang dikemukakan oleh umum adalah sebagai berikut. Gaji atau imbalan yang dirasakan adil. Jika gaji dipersepsikan adil didasarkan tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar gaji yang berlaku untuk kelompok pekerjaan tertentu, maka akan timbul suatu kepuasan dalam kerja. B. Kondisi kerja yang menunjang. C. Hubungan kerja rekan kerja dan atasan. Sementara itu, menurut Mangkunegara mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel seperti A. Turnover. Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang rendah, sedangkan pegawai yang kurang puas biasanya turnovernya lebih tinggi. B. Tingkat ketidakhadiran. C. Umur. D. Tingkat pekerjaan pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan lebih tinggi cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan lebih rendah. E. Ukuran organisasi. Cara meningkatkan kepuasan pekerjaan. Menurut Sianggian, peningkatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan perputaran pekerjaan, yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas ke tugas lainnya. 2. Melakukan perubahan struktur pembayaran. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahliannya. Skill based pay, yaitu pembayaran di mana para pekerja digaji berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya daripada posisinya di perusahaan, dan juga melakukan pembayaran berdasarkan jasanya. Merit pay, sistem pembayaran di mana pekerjaan digaji berdasarkan performance pencapaian finansial pekerja berdasarkan hasil yang dicapai oleh individu itu sendiri. Pembayaran selanjutnya adalah gain sharing atau pembayaran berdasarkan keberhasilan kelompok. Keuntungan dibagi kepada seluruh anggota kelompok. 3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Indikator kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja seseorang karyawan yang berbeda-beda, karena setiap karyawan memiliki batasan-batasan sendiri sejauh mana ia merasa puas atau tidak puas. Menurut Soumya dan Pancanatam menyebutkan bahwa indikator-indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah gaji, aspek organisasi, perilaku atasan, pekerjaan dan kondisi kerja yang menunjukkan tingkat hingga di mana tugas-tugas pekerjaan dianggap menarik dan memberikan peluang untuk belajar dan menerima tanggung jawab. Perilaku rekan kerja yang dapat diukur dengan perilaku rekan kerja yang menyenangkan dan komunikasi antar karyawan. 2. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam menggunakan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penelitian menemukan beberapa penelitian dengan judul sama seperti penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian dilakukan penulis. 1. Pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT PPI LN Bali. 2. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Citos International Tbk Hera. 3. The effect of motivation and work environment to employee job satisfaction Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Air Medan. Dari uraian penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah variabel jumlah karyawan, tempat penelitian, dan waktu penelitian, serta terdapat pada sampel populasi, serta dapat perbedaan antara indikator-indikator yang digunakan. 3. Kerangka pemikiran. Penelitian ini mengenai pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, berikut menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memudahkan penyusunan proposal, maka penulis dapat menggunakan skema kerangka di bawah ini.
Menurut Izzati, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang terbaik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas, independen, dan variabel terkait. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. B. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Dengan diterapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam menemukan penelitian. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. D. Sumber data. Data primer yaitu sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok orang, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Data sekunder yaitu data sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Definisi operasional variabel. Pengertian variabel secara teoritis menurut Sugiono adalah variabel adalah sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau suatu objek dengan objek lain. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah itu, penulis akan melanjutkan analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. B. Operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan atau operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. F. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, pengolahan dan analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik melalui program komputer Microsoft Excel dan SPSS. Adapun teknik analisis data yaitu 1. Uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk melihat model kemungkinan adanya gejala heterodastisitas, yaitu menunjukkan adanya varian yang tidak konstan dari variabel residu multikolinearitas yang merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas dapat dikatakan sebagai kombinasi dari variabel lainnya, dan autokorelasi adalah menunjukkan keadaan di mana kesalahan pengganggu antara periode 1 dengan T1 dalam regresi linear. Uji normalitas. Uji normalitas klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. B. Uji multikolinearitas. Uji multilinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dan pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. 2. Uji regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah stres kerja, komunikasi internal, dan lingkungan kerja. Dengan variabel independen yang digunakan adalah kinerja karyawan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dikemukakan oleh Sir Francis Galton.
3. Uji hipotesis A. Uji regresi secara simultan. Uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. B. Uji regresi secara parsial. Uji T. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinan R2 pada intinya bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X terhadap variasi Y65. Nilai koefisien